Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Pakar Channel. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, khususnya penyelesaian soal dengan cara penfaktoran. Ya, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi pada variabelnya adalah 2, ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini, teman-teman. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya. Di mana syaratnya nilai A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak boleh 0, ya. Karena kalau nilainya 0, otomatis ini menjadi 0 ya, AX kuadratnya, sehingga bukan persamaan kuadrat. Oke, sekali lagi untuk bentuk umumnya di sini pangkat tertinggi variabel atau hurufnya adalah pangkat 2 ya. Jadi kalau di sini nanti ada AX pangkat 3 atau AX pangkat 4 dan seterusnya, maka ini adalah bukan persamaan kuadrat. Nah, untuk penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, kita bisa tentukan dengan 3 cara ya teman-teman. Yang pertama penfaktoran, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut dengan cara penfaktoran. Ya, contoh soalnya seperti ini ya teman-teman. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Nah, yang dimaksud dengan akar-akar di sini adalah nilai X ya teman-teman. Nilai X dimana kalau disubstitusikan ke sini, maka persamaan ini menjadi betul ya. Jadi kalau di sini nomor 1 ini, berapa nilai X-nya? Dimana kalau dimasukkan atau disubstitusikan ke dalamnya, maka nilainya menjadi 0 begitu ya. Nah, untuk bentuk yang pertama, ini soalnya berbentuk seperti ini teman-teman, dimana AX plus atau minus ini ya, AY, maka ini bisa dirubah ke dalam bentuk A kali dalam kurung X plus minus Y. Jadi kalau penjumlahan, di sini penjumlahan, kalau di sini pengurangan, di sini juga pengurangan. Jadi A-nya bisa dikeluarkan. Nah, untuk penfaktoran ini adalah merubah bentuk persamaan yang tadinya penjumlahan atau pengurangan ke dalam bentuk perkalian ya, perkalian aljabar ya teman-teman. Untuk nomor 1, ada 15x kuadrat plus 3x sama dengan 0. Nah, teman-teman, kira-kira yang bisa dikeluarkan angka berapa begitu ya? Di sini ada angka 15, di sini ada angka 3. Ini sama-sama bisa dibagi 3 ya, teman-teman. Nah, kalau sama-sama bisa dibagi 3, maka 3-nya bisa kita keluarkan. Oke ya, kita keluarkan 3-nya. 3. Kemudian di sini ada x kuadrat, di sini ada x. Maka pangkat terkecil bisa kita keluarkan ya. Di sini x kuadrat, di sini x. Maka x yang bisa kita keluarkan. Nah, kemudian kita bikin kurung ya. Nah, supaya 15 maka 3x kali 5 gitu ya. Nah, kali 5. Kemudian supaya x kuadrat maka x kali X. Nah, jadi ini kalau dikalikan 3 kali 5, 15, X kali X, X kuadrat. Ini adalah angka 15X kuadrat. Kemudian di sini ada penjumlahan, maka di sini juga harus penjumlahan. Nah, supaya 3X, maka 3X kalikan 1 gitu ya. Nah, jadi kalau dikalikan, aljabar ini dikalikan, hasilnya adalah yang di atas. Jadi tadinya penjumlahan kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Oke, ini sama dengan 0. Nah, maka kalau sudah dalam bentuk perkalian, maka 0 itu kan 0 kali 0 gitu ya. 0 kali 0. Maka bisa kita simpulkan 3x ini nilainya
0 ya, karena harus 0 sih perkaliannya, maka ini 3x sama dengan 0, maka x sama dengan 0 per 3 ya, 0 per 3, 0 bagi 3 itu 0. Nah, ini nilai yang pertama, x1 nya gitu ya. Kemudian atau yang kedua 5x plus 1 0 begitu. 5x plus 1 sama dengan 0. Jadi nilai x nya ada 2 ya, 3x sama dengan 0 atau 5x plus 1 sama dengan 0. Maka 5x sama dengan satunya kita pindah ke ruas kanan ya, plus 1 ini jadi min 1. Nah, maka x nya ketemu, maka x2 ya, nilai x2, maka x2 nya adalah min 1 per 5, min 1 per 5. Nah, jadi kalau x-nya kita masukkan atau substitusikan ke persamaan ini, maka betul ya, 0. 15 kali 0 kuadrat ditambah 3 kali 0, maka hasilnya 0 gitu ya. Ini juga sama. 15 kali negatif 1 per 5 kuadrat ditambah 3 kali negatif 1 per 5, maka nilainya adalah 0. Maka kita bisa tulis HP atau himpunan penyelesaiannya gitu ya. Himpunan penyelesaiannya HP atau himpunan penyelesaiannya adalah, ini kurung kurafal gitu ya, 0 dan min 1 per 5. Nah, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat nomor 1 gitu ya. Oke, untuk nomor 2 ini bentuknya sama ya teman-teman dengan nomor 1. 3x kuadrat, kemudian ini kalau kita gabung ke ruas kiri menjadi min 12x gitu ya, dipindah ya teman-teman, kemudian sama dengan 0. Jadi yang tadinya 12x ini di ruas kanan di sini kita pindah ke ruas kiri ya, bareng dengan 3x kuadrat, maka tadinya plus jadi min 12x ya. Nah, ini memiliki FPP ya, atau sama-sama bisa dibagi 3 juga ya. Maka kita keluarkan 3-nya. 3 bagi 3 bisa, 12 bagi 3 juga bisa. Oke, kita keluarkan. Kemudian x kuadrat, di sini ada x pangkat terkecil x, kita keluarkan. Kemudian perkaliannya kita kasih kurung 3x supaya menjadi x kuadrat, tinggal kalikan x saja ya. Nah, 3x kali x adalah 3x kuadrat. Ini 3x kuadrat. Kemudian kalau pengurangan, di sini juga pengurangan. Nah, supaya 12x, 3x kali 4. Nah, ini kalau dikalikan min 12x gitu ya. Oke, maka ini sama dengan 0. Nah, ini sudah ketemu. Kalau sudah bentuk perkalian, maka 3x sama dengan 0. Ini x pertamanya ya. Maka x-nya x1 gitu ya, adalah 0 per 3. 0 bagi 3 itu 0 gitu ya. Nah, atau x min 4 nilainya 0 gitu. X min 4 sama dengan 0. Maka x yang kedua nilainya adalah 4 ya. 4 kurangi 4 kan 0 ya. Atau min 4 nya pindah ke kanan, min 4 berubah jadi 4. Nah, ini sudah ketemu himpunan penyelesaian nomor 2 atau akar-akar dari nomor 2 ini. Himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan
4. Ya. Nah, 0 dan 4. Oke. Kita lanjut ke nomor 3 ya, teman-teman. Nah, untuk nomor 3 ini variasi soalnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau ada persamaan kuadrat bentuknya x kuadrat min y kuadrat, itu bisa diubah, kita ubah ke bentuk perkalian menjadi x plus y kali x min y gitu ya. Oke, ini nomor 3 bentuknya seperti ini. Maka ini kita ubah ke dalam bentuk yang di atas ya. 25 x kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka kita ubah ke bentuk ini. Nah, ternyata 25 ini adalah 5 kuadrat gitu ya. Nah, 5 kuadrat. Ini x juga kuadrat. Jadi kalau kita kurung menjadi seperti ini. 5x kali 5x atau 5x kuadrat. Ini 25x kuadrat ini ya. Kemudian 9 itu adalah berapa kuadrat begitu. Ternyata 9 itu adalah 3 kuadrat. Nah, kalau soalnya bentuknya seperti ini, maka teman-teman bisa langsung pakai cara yang ini. Jadi x-nya ini adalah 5x, y-nya adalah 3 gitu ya. X-nya 5x, y-nya 3. Maka langsung kita ubah menjadi 5x plus 3. 5x plus 3. Kemudian dikali dengan 5x min 3. Ya, jadi langsung otomatis bentuknya seperti ini, selalu plus minus ya, plus minus, plus dan minus gitu ya. Nah, kalau sudah bentuk perkalian berarti ini sudah selesai ya. Yang pertama 5x plus 3 sama dengan 0. 5x plus 3 sama dengan 0 gitu ya. 5x plus 3. Nah, ini sama dengan 0. Maka 5x sama dengan min 3 gitu ya. Nah, maka x1-nya ketemu. X1 sama dengan min 3 bagi 5 begitu ya. Min 3 bagi 5. Nah, atau ini yang kedua, 5x min 3 sama dengan 0. Ya, kenapa sama dengan 0? Ya, 0 itu harus 0 kali 0 gitu ya. Maka ini nilainya 0, yang ini juga 0. Kemudian ini 5x sama dengan pindah min 3 pindah ke kanan menjadi plus 3. Nah, maka x yang kedua nilainya 3/5. Nah, maka kita bisa tulis HP-nya. HP itu himpunan penyelesaian gitu ya. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah min 3/5 dan 3/5. Nah, ya, ini selesai. Oke, untuk nomor 4 juga sama ya teman-teman. Ini sebenarnya bentuknya sama dengan nomor 3. Ini kita pindahkan dulu ke sebelah kiri ya. Oke, ini kalau kita pindahkan, oh ya, ini bisa dicoret dulu ya teman-teman. Ini kalau kita coret kan bentuknya seperti ini. X kuadrat sama dengan 18 bagi 2 gitu ya. 18 bagi 2 berapa? 9. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu ya teman-teman. Nah, ternyata ini bentuknya seperti ini nih kira-kira kalau kita pindahkan ke kiri.
Kalau kita pindahkan ke kiri kan X kuadrat. Nah, ini min 9 jadinya ya. Min 9 sama dengan 0 gitu. Nah, kita ubah ke kuadrat semuanya. Berarti X kuadrat, ini sudah bentuk kuadrat. Nah, 9 itu adalah 3 kuadrat itu. Nah, ini sama dengan 0. Kalau sudah bentuk seperti ini, maka jadinya X plus 3, X min 3. X plus 3 kali X min 3 sama dengan 0. Oke. X plus 3, X min 3. Maka akar-akarnya yang pertama X plus 3 sama dengan 0. Maka X1-nya X1-nya adalah min 3 ya. Min 3 tambah 3 kan 0 ya. Maka X1-nya min 3. Atau ini X min 3 sama dengan 0 gitu. Maka X2 ya. X2-nya menjadi, ini pindah ke kanan menjadi 3, atau di sini 3 kan, 3 kurangi 3 0 gitu ya. Nah, maka HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 3. Min 3 dan 3. Nah, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat nomor 4 ya. Jadi kalau disubstitusikan ke ini, nilainya pasti betul ya. Min 3 kuadrat, min 3 kuadrat kan 9. 9 kali 2 18 gitu ya. 3 juga sama ya, masukkan ke sini. X-nya diganti angka 3. 3 kuadrat 9. 9 kali 2 18 ya. Nah, untuk bentuk yang ketiga adalah seperti ini teman-teman. X kuadrat plus P tambah QX plus PQ ya. Ini bisa teman-teman ubah menjadi X plus P kali X plus Q gitu ya. Nah, intinya begini teman-teman. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, contohnya nomor 5, teman-teman lihat depan dan belakang saja gitu ya. Jadi langsung kayak gini teman-teman. Pertama, teman-teman bikin 2 kurung langsung ya, karena ini hasil perkalian. Nah, ini seperti ini. Kemudian teman-teman lihat depan ya. Kalau di sini X kuadrat itu pasti hasil perkalian dari X kali X gitu ya. Teman-teman taruh di depan X kali X. Nah, kemudian teman-teman lihat belakang. 3 itu berapa kali berapa gitu ya. 3 itu ternyata 3 kali 1 atau 1 kali 3. Sama ya. Teman-teman tulis saja 3 kali 1 atau 1 kali 3 boleh. 3 kali 1. Nah, 3 kali 1 kan 3. Jadi yang belakang ini kan perkalian 2 angka, tapi hasilnya harus 3 itu. Maka 3 itu ternyata 3 kali 1. Nah, kemudian tengah 4. Jadi kalau dijumlah harus 4. 3 sama 1 berarti positif semua. 3 plus 3 sama plus 1. Kalau dijumlah kan 4. Ini P-nya 3, Q-nya 1. Kalau dijumlah 4. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi hasil penfaktorannya ini X plus 3, X plus 1. Maka X yang pertama, X plus 3 sama dengan 0 gitu. Kalau X plus 3 sama dengan 0, maka X1-nya min 3 gitu ya. X1-nya min 3. Min 3 tambah 3 0, atau plus 3 nya pindah ke sini jadi min 3, atau X plus 1 sama dengan 0 gitu.
maka X2-nya sama dengan plus 1, pindah ke kanan jadi min 1. Maka himpunan penyelesaiannya untuk nomor 5 adalah min 3 dan ini koma ya pakainya min 1. Oke. Kemudian untuk nomor 6 ya teman-teman. Untuk nomor 6 bentuknya sama dengan nomor 5 ini, hanya variasi soal. Pak War kasih di sini ada negatif 4, di sini tetap 3 ya. Maka teman-teman caranya sama. Pertama, bikin 2 kurung. Karena itu pasti hasil perkalian 2 suku begitu ya. Aljabar 2 suku. Nah, kalau X kuadrat, teman-teman langsung kasih depannya X kali X gitu. Nah, 3 lagi, 3 kali 1 atau 1 kali 3 juga sama ya. Boleh kita coba, kalau tadi 3 kali 1, di sini 1 kali 3. Nah, yang menjadi soal ini min 4 ya teman-teman. Kalau tadi kan plus 4. Ini supaya 1 dan 3 dijumlah negatif 4. Maka negatif 1 ditambah negatif 3. Kan 4 ya. Dosa 1, dosa lagi 3. Dosanya jadi 4. Negatifnya 4 gitu ya. Nah kalau dikalikan min 1 kali min 3 itu kan plus 3. Nah, maka ini sudah selesai ya, teman-teman. Maka ini X min 1 sama dengan 0. Maka X1-nya sama dengan 1. Ya, 1 kurangi 1. Gitu kan, 0. X-nya 1. Atau X min 3 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. Maka X2-nya 3 gitu ya. Ya, X2-nya 3. Oke, maka HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 3. 1,3. 1 dan 3 gitu ya. Oke. Untuk nomor 7 sama ya teman-teman. Langsung saja teman-teman kasih 2 kurung terlebih dahulu ya. Buka kurung, buka tutup lagi kurungnya gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Kalau X kuadrat adalah hasil perkalian X dengan X. Oke. Kemudian min 3. Min 3 itu min 3 kali 1 atau min 1 kali 3 ya. Tulis dulu misalnya yang penting 3 kali 1 gitu ya. 3 kali 1 atau 1 kali 3 ya boleh. Nah, 3 kali 1. Di sini min 2. Jadi kalau dijumlah itu harus negatif 2. Maka dosa 3 pahala 1 gitu ya. Min 3 tambah 1 kan min 2 gitu ya. Dosa 3 pahala 1. Masih punya dosa 2 ya. Kalau yang satu buat impas gitu ya. Nah, maka kalau dikali min 3, kalau dijumlah min 2. Oke. Nah, ini sudah selesai. Maka X min 3 sama dengan 0 yang pertama. Maka X1-nya sama dengan berapa teman-teman? Oke, 3 gitu ya. Oke, atau X plus 1 sama dengan 0. Maka X2-nya kalau plus 1 berarti min
1. Oke, maka HP-nya himpunan penyelesaian akar-akar dari persamaan itu adalah 3 dan min 1. Atau yang kecil dulu ya boleh, min 1 dan 3 gitu ya. 3 dan min 1 ya boleh. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya teman-teman. Nah, untuk nomor 8 Pak variasikan soal lagi yang lebih agak sulit sedikit ya. Tapi prinsipnya sama teman-teman. Ini model yang ketiga, teman-teman langsung bikin 2 kurung buka kurung tutup begini ya. Nah teman-teman, pertama lihat depan ya, 2x kuadrat itu berapa kali berapa? Ternyata 2x kuadrat itu adalah 2x kali x gitu ya, 2x kali x. Nah kemudian teman-teman lihat belakang, angka 5 itu 5 kali 1 apa 1 kali 5 gitu ya. Kita coba yang 5 kali 1 dulu ya, misalnya 5 di sini kali 1. Nah untuk tengahnya kan 11. Nah kira-kira ini bisa jadi 11x apa enggak? Nah teman-teman ini 5 kalikan dulu, ini kan jadi 5x ya. Kemudian di sini 2x kali 1 2x ya. Nah 2x tambah 5x kira-kira jadi 11 tidak? Enggak ya, paling jadi 7 kan ya. Nah maka ini jangan 5 dan 1, kita balik ya, kita balik 1 dan 5 coba ya, 1 dan 5. Nah kalau sudah, teman-teman coba hitung, ini kan 1 kali x 1x ya. Nah kalau ini dikalikan 2 kali 5 10 10x ya, ini kan 10x, ini 1x. Kira-kira kalau dijumlah bisa 11 tidak? Bisa ya. Jadi ini plus 1 plus semua ya. Di sini supaya plus 10 ya, plus jadi 5 di sini ya. Jadi kalau 5 kali 2 10x positif ya, plus 1 kali x plus 1x, maka kalau dijumlah 11 ya. Nah maka ini sudah menjadi penyelesaian. Jadi yang pertama ya, pertama 2x plus 1 2x plus 1 sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Ini maka 2x sama dengan min 1, maka x nya min 1, ini pindah jadi per 2 atau negatif setengah ya. Ini x1 nya. Atau yang kedua ini x plus 5 sama dengan 0, x plus 5 sama dengan 0, maka x2 nya adalah plus 5 jadi min 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah HP atau himpunan penyelesaiannya adalah min setengah dan min 5, atau min 5 dan min setengah gitu ya. Min setengah, min 5. Oke. Inilah akar-akar persamaan kuadrat dari nomor 8. Oke, nomor 9 ya teman-teman, sama 3x, teman-teman bikin kurung 2, kemudian ini nolnya sama. Teman-teman lihat depan, ternyata ini 3x. 3x itu pasti berasal dari 3x kali x gitu ya. 3x kuadrat ini pasti hasil dari 3x kali x atau x kali 3x ya. Nah kemudian teman-teman lihat belakang 7 itu 7 kali 1 atau 1 kali 7. Kita coba 7 kali 1 dulu ya. 7 kali 1.
7 kali 1. Teman-teman, kita lihat yang tengah gitu ya. Kalau sudah belakang tadi 7 adalah 7 kali 1, maka kita lihat tengahnya 4 ya teman-teman. Kayak tadi, ini kalau dikali menjadi 7x gitu ya teman-teman. Kemudian kalau ini 3x kali 1 ya. Kira-kira bisa jadi 4x enggak ya teman-teman? Nah, coba 7x sama 3x. 7x kurangi 3x ya, maka hasilnya 4x. Oke, maka ini 7x nya positif, ini positif 7x, kemudian 3x nya negatif. Kenapa? Supaya plus 7x dikurangi 3x, kan hasilnya 4x gitu ya. Nah, kemudian kalau dikalikan plus 7 kali min 1 itu hasilnya min 7. Nah, maka ini sudah selesai teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal pisah ya, 3x plus 7 itu 0 atau x min 1 sama dengan 0. Kalau 3x plus 7 sama dengan 0, 3x plus 7 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 7 itu ya teman-teman. 3x sama dengan min 7, 3x sama dengan min 7, maka x-nya min 7 per 3 gitu ya, min 7 per 3, ini x1 nya. Kemudian yang kedua, x min 1 sama dengan 0, x min 1 sama dengan 0, maka x2 nya gitu ya sama dengan 1. Jadi x1 dan x2 boleh ketukar ya. Misalnya ini x1 1, x2 nya ini ya nggak apa-apa gitu ya. Maka himpunan penyelesaiannya dari nomor 9 adalah ini kurung kurawal min 7 per 3, 1, maksudnya dan ya, min 7 per 3 dan 1. Kemudian yang terakhir teman-teman, ini harus hati-hati ya, 6x. Yang pertama, tahap pertama teman-teman kasih kurung dulu. Nah, di sini Pak War kasih soal di mana teman-teman harus memilih banyak perkalian ya. 6x ini bisa 1x kali 6 atau x kali 6x gitu ya. Bisa juga 2x kali 3x. Kan jadinya 6x kuadrat gitu ya. Nah, ini coba 3x kali 2x dulu gitu ya. Nanti kalau tidak bisa, tidak ketemu, baru 6x kali x. Ya, ini 3x kali 2x dulu dicoba. Nah, untuk nomor 10 ini banyak coba-coba gitu ya teman-teman. Ini berapa kali berapa gitu. Kemudian 10 juga nanti berapa kali berapa. Oke, teman-teman kita coba 6x kuadrat itu 3x kali 2x dulu ya. Kita coba. Nah, kemudian lihat belakang. 10 ini atau min 10 ini bisa 1 kali 10, 10 kali 1 gitu ya. Atau 5 kali 2, 2 kali 5. Nah, teman-teman tinggal pilih. Misalnya 10 kali 1 ya. Misalnya 10 kali 1. Kemudian teman-teman lihat, atau min 10 kali plus 1 gitu ya. Nah, teman-teman lihat tengah. 11, angka 11. Ini kan kalau dikali hasilnya 20. Ini 3 ya. 20 sama 3 nggak mungkin jadi 11. Maka ini jangan dipilih 10 dan satunya. Oke, teman-teman harus ganti 1 dan 10 misalnya. Dibalik. Kalau 1 kali 2, 2x. 3 kali 10, 30. 30 dan 2x. Nggak bisa jadi 11 ya. Kalau dijumlah atau dikurang pun nggak bisa ya. Maka jangan dipilih lagi. Kemudian 5, 2 misalnya.
atau 2 kali 5 ya. 5 2 dulu misalnya. 5 kali 2 kan 10 ya. Ini 10. Ini berapa? 3 kali 2 6 ya. 10 dan 6. Bisa jadi 11 enggak? Enggak bisa. 10 sama 6 sulit. Dijumlah dikurang nggak bisa. Jangan kita pilih. Kita balik. 2 dan 5 misalnya. 2 sama 5. 2 kali 5 10, kemudian 2 kali 2 ini 4 ya, 4x. Kemudian ini 3x kali 5 adalah berapa? 15 gitu ya. Ini 15x. Nah, kira-kira antara 15 dan 4x bisa dibuat 11? Min 11? Bisa ya teman-teman. Kita kasih negatif 15, di sini positif 4. Nah, kalau dijumlah kan min 11 gitu ya. Nah, ini negatif, supaya negatif ini 5-nya negatif. 3x kali negatif 5, 15x. Di sini supaya positif, di depan angka 2 kasih tanda positif. Nah, jadi kalau dikalikan min 10, 2 kali min 5 itu min 10. Kemudian kalau dijumlah hasilnya min 11. Gitu ya teman-teman. Nah ini sudah selesai. Kemudian teman-teman tinggal pindah. 3x plus 2 sama dengan x. 3x plus 2. 3x plus 2. 3x plus 2 ya. Sama dengan 0. Kemudian 3x sama dengan min 2 ya, ini dipindah. Maka x-nya ketemu ya, x1 min 2 per 3 gitu ya. Atau ini 2x min 5 sama dengan 0. 2x min 5 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan min 5 nya pindah ke kanan ya teman-teman. Min 5 jadi 5. Maka hasil akhirnya x sama dengan 5 per 2. Nah ini bisa menjadi x2 ya, nilai yang kedua. Maka HP-nya, himpunan penyelesaian dari nomor yang 10, nomor terakhir adalah min 2 per 3 kurung kurawal teman-teman, min 2 per 3 dan ya, min 2 per 3 dan 5 per 2. Oke, selesai ya teman-teman. Inilah cara-cara menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan gitu ya. Demikian teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan silakan like dan subscribe serta boleh share ya teman-teman video yang ada di Papar Channel untuk membantu teman-teman yang lain belajar asiknya matematika bersama Pak War. Terima kasih.